Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sudah siang ini. Selamat siang ya. Oke. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap atau semester yang baru masuk ini selama COVID. Yang awalnya kita rencananya itu tatap muka di kelas, akhirnya kita kembali lagi tetap tatap muka meskipun harus daring. Ya, saya kira kalian juga mulai bosan belajar dengan model seperti ini tanpa harus ketemu langsung dengan guru, tanpa harus ketemu langsung dengan teman-teman sekelas. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, ya masih menggunakan buku yang lama yang kalian pinjam di perpustakaan, yang punya bentuk digitalnya juga sudah saya kirimkan dari semester lalu, dan baru-baru juga saya kirimkan lagi versi digitalnya. Nah untuk hari ini ada 7 orang, ada Arsya, Martina, ada Inka Putri Mawarni, ada Sarkasi, ada Nur Hikmawati Hasan, ada Nuryani Nurdin, ada Selfie. Terus ada yang baru keluar, mungkin faktor jaringan. Jadi seperti semester yang kemarin mengajar saya itu ada 4 aplikasi, terserah kalian mau ikut yang mana. Tapi saya harap kalian tetap ikut di aplikasi Zoom. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang, ya silahkan dilihat di layarnya, saya share screen dulu. Nah ini. Jadi materi kita adalah negosiasi. Ya, negosiasi. Pernah, mohon feedbacknya dijawab. Pernah dengar kata negosiasi atau pernah kamu dengar kata nego? Tolong dijawab. Apakah suara saya kedengaran atau kekecilan? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Ya, Iya, pernah. Jadi, dinego. Kapan kita harus bernego? Ya. Oke. Contoh kecil. Minggu lalu, saya sudah janji ulangan harian pertama. Sekarang sudah tiba hari ini. 1 minggu berlalu. Oke, silahkan simpan HP-nya masing-masing atau masukkan bukunya di dalam laci. Hari ini kita akan ulangan harian. Ya, pas saya selesai bicara, tiba-tiba Nur Hikmawati mengangkat tangan. Pak, bisakah ulangan harian pertama ini kita tunda dulu? Ya. Dalam bernego itu negosiasi harus disertai alasan. Ya, berarti Nur Hikmawati ada alasannya kenapa tidak mau ulangan hari ini. Saya tanya, Nur Hikmawati kenapa tidak bisa ulangan hari ini? Pak, tidak belajar, alasan pertama. Loh, kenapa tidak belajar? Ya, kebetulan Pak ada tamu yang datang, sepupu saya dari negeri seberang. Saya yang harus menyiapkan perlengkapan ini itunya. Oke, itu alasannya Nur Hikmawati. Setelah Nur Hikmawati bicara, Inka Putri pun mengangkat tangan. Pak, saya juga belum bisa ulangan hari ini. Kenapa? Ya, Inka Putri menjawab, sudah 3 hari ini saya selalu menjaga ibu saya yang sakit di rumah sakit. Jadi mohon maaf Pak, saya belum siap untuk ulangan hari ini. Wah, setelah itu Sarkasi pun angkat tangan. Pak, saya juga belum bisa ulangan hari ini. Kenapa? Sarkasi tidak bisa ikut ulangan harian pertama hari ini. Pak,
begadang Kak tadi malam jadi tidak belajar. Nah, dari 3 alasan tadi, saya pun mulai bernego, ya, mulai memikirkan, kalau saya kasih ulangan kamu hari ini, sudah 3 orang yang bisa dipastikan nilainya tidak tuntas. Oke, kalau begitu, ulangan harian kita tunda minggu depan dengan syarat tidak ada lagi yang angkat tangan dengan alasan belum siap pada pertemuan berikutnya. Itulah salah satu contoh negosiasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Itulah tadi yang kita bahas. Nah, dalam bernegosiasi itu harus ada alasan yang mendukung. Ya, harus ada alasan yang mendukung. Kau usah angkat tangan juga. Pak, tidak bisa Kak saya ikut ulangan harian juga ini hari. Kenapa Pausan tidak bisa? Pokoknya tidak bisa Kak Pak. Ya, Pausan tidak ada alasan yang mendukung. Pokoknya tidak bisa Kak juga Pak. Ya, intinya dalam bernegosiasi itu harus disertai alasan yang mendukung permintaan. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Oke, saya penuhi permintaannya untuk tidak ulangan hari ini. Ya, saya kabulkan permintaanmu. Tapi syaratnya minggu depan pertemuan berikutnya tidak ada lagi alasan untuk tidak siap ulangan harian pertama. Ya, itulah salah satu contoh negosiasi. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya materi kita itu mengevaluasi teks negosiasi. Di sini ada 3. Untuk hari ini kita membahas 2 saja, ciri-ciri teks negosiasi dan bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Sarkasi bisa dengar suara saya, Sarkasi? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca pada dasarnya. Ya, Pak. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain dalam kurung yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Oke, terima kasih, Sarkasi. Nah, lanjut. Jadi, perselisihan kita tadi itu saya mau kasih ulangan, sementara kamu belum siap. Kamu bermohon, Pak, jangan ulangan dulu. Ya. Apa alasannya? Tadi sudah ada 3 orang memberikan alasan. Ada yang karena begadang, ada yang karena menjaga orang tuanya yang sakit di rumah sakit. Ada juga yang tidak mau ikut ulangan tanpa disertai dengan alasan. Oke, setelah kita berbincang-bincang, akhirnya saya penuhi permintaan kamu untuk tidak ulangan hari ini. Tapi saya punya persyaratan juga. Dengan syarat pada pertemuan berikutnya, semuanya sudah harus siap ulangan. Tidak ada lagi yang tidak siap. Nah, itu kesepakatan disetujui dengan alasan yang masuk akal. Nah, sekarang kita ini ada contoh, tapi kita harus bahas dulu bagaimana sih ciri-ciri negosiasi itu. Ya. Oh, sudah banyak yang hadir. Ciri-ciri negosiasi saya sudah upload di Classroom itu.
Oke, MIPA 3 pertemuan pertama, lihat materi ini. Ini kelihatan tidak di layar monitornya? Kelihatan, Pak. Ya, ini ya, itu pertemuan pertama. Di sini ada 2 kegiatan, yaitu merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, kemudian menjelaskan bagaimana cara menyampaikan ya pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Ya, ini kalian bisa baca. Nah, rumusan negosiasi itu ya ada alasan kita melakukannya. Tadi ada alasannya. Kemudian ada tujuan, prosesnya. Ada prosesnya tadi kita berbincang-bincang. Ada kesepakatan yang telah dicapai. Kesepakatan tadi ya itu tidak jadi ulangan. Dengan syarat prosesnya. Apa tujuan orang bernegosiasi? Memperoleh kesepakatan, mempersatukan perbedaan pendapat, ya, menghasilkan kondisi penyelesaian, menghindari kerugian, seperti memberatkan salah satu pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya tadi yang sakit orang tuanya, ya, tentu nanti kalau ikut ulangan dia mendapatkan nilai yang tidak tuntas. Ya, sehindari itu ya. Makanya kita pindahkan ke minggu depan dengan syarat pula. Ciri-ciri khusus teks negosiasi menggunakan bahasa yang, kalau bahasa milenialnya pernah dengar kata santuy bro, ya, santun, santuy aja, ya. Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, mengajak. Ya, kamu tadi membujuk atau mengajak saya atau merayu saya supaya Pak jangan dulu ulangan hari ini, minggu depan aja. Ya, kadang juga menggunakan bahasa yang bersifat sedikit memerintah atau memaksa. Adanya pasangan tuturan, maksudnya ada lawan bicara atau partisipan. Terdapat pihak yang memiliki kepentingan. Ya, kepentingan saya ingin menilai kamu. Kepentingan kamu ingin mendapatkan nilai yang tuntas. Sebagai sarana menyelesaikan masalah. Menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Media menghasilkan kesepakatan. Untuk ciri-ciri umumnya, pasti menghasilkan kesepakatan. Kalau tidak ada hasilnya berarti itu bukan negosiasi. Ya, saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, ada tujuannya. Ya, ini demi kepentingan bersama, menyangkut suatu rencana. Ya, contoh, saya kasih lagi contoh. Ya, kebetulan Siti Hapsari ulang tahun. Ya, Siti Hapsari mengajak seluruh teman sekelasnya untuk merayakan hari ulang tahunnya di gazebo. Ya, Siti Hapsari ya mengajak nanti sepulang sekolah kita langsung ke gazebo. Nah, tiba-tiba Arsa Madina menolak. Wah, saya tidak bisa ke gazebo. Saya harus pulang ke rumah dulu. Mengganti pakaian, masa kita ke gazebo pakaian sekolah? Ya. Inka Putri pun demikian. Wah, saya juga tidak bisa langsung ke gazebo. Saya harus menjemput adik saya. Ya, kebetulan satu motor untuk mengantarnya ke rumah. Sementara Sarkasi mengatakan, wah, langsung saja ke gazebo, saya tidak ada di masalah. Nah, disinilah terjadi ya, perbedaan kepentingan. Silahkan bernegosiasi, silahkan berpendapat untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Ya, kalau selfie, wah saya juga tidak bisa, sakit kepalaku kalau tidak pulang kak dulu. Tidur jam-jam 5 saya baru bisa. Ya, Ansari pun juga demikian. Saya juga sakit kepalaku kalau langsung ke sekolah tanpa mengganti baju, silahkan bernegosiasi.
Nah, bagaimana cara menyampaikan pengajuan? Dan, ya, tadi haruslah kita bersikap sopan, santun ya. Tidak menekan pihak lain. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya tadi, ya, Ansari tidak bisa hadir. Ya, dia berusaha menekan yang ulang tahun. Iya, kalau kamu pulang, langsung ke gazebo tanpa menunggu saya, betul kamu terukmu. Itu namanya memberikan, menekan pihak lain. Sama juga dengan saya. Kalau kita tidak ulangan harian hari ini, semuanya saya kasih tidak nilai tuntas di rapornya. Ya. Nah, itu menekan pihak lain. Jangan, tidak boleh begitu. Harus disertai dengan alasan, ya, yang merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Pak, tidak usah maki dulu hari ini tidak usah maki dulu hari ini ulangan. Nanti piku bawakan ki peleko di rumah tak. Wah, tidak seperti itu. Itu namanya menyogok. Ya, alasannya tidak santun. Jamu ke dulu ulang tahun hari ini, besok piwa. Kalau rayakan ulang tahunmu hari ini, saya sako. Nah, itu memberikan penekanan. Oke, kita lanjut ke buku. Lanjut ke buku ya, yang tadi. Oke, ini ada contoh teks negosiasi. Pembelinya harus perempuan. Siapa yang bagus ini membacakan? Saya tunjuk dulu, saya cek dulu. Ince, Nurhalisa, bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa ya. Nur Hikmawati, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Nur Hikmawati bertugas sebagai pembeli. Sedangkan penjualnya harus laki-laki. Sarkasi, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi pembelinya Nur Hikmawati, sedangkan penjualnya adalah Sarkasi. Silahkan dibaca. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh mikir sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Oke, ini terjadi kesepakatan. Apa kesepakatannya? Oke, kita jawab dulu pertanyaan ini. Ini juga sudah saya share di Classroom. Ini ya. Pertanyaan yang pertama, siapa pelaku dalam dialog? Partisipannya siapa? Ya, penjual mangga dan pembeli. Kalau menyebut orangnya tadi ya Sarkasi dan Nur Hikmawati. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya caranya ya sedang musim mangga, jadi harus harga seharusnya lebih rendah. Bagaimana tanggapan penjual? Ya berusaha menolak harga yang ditawarkan karena mangganya masak pohon. Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan? Ya, terjadi. Walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Bagaimana kesepakatan ini terjadi? Ya,
penjual mengizinkan ibu-ibu memilih mangga yang akan dibeli, asalkan bukan yang besar-besar. Sama halnya saya kemarin lewat di depan pasar Pangkep ini. Ya, saya melihat banyak rambutan dijual. Tapi menurut saya kayaknya ini bukan musim rambutan. Kenapa di Sidrap bukan musim rambutan? Kenapa banyak rambutan dijual? Saya singgah bertanya, Pak ini sekilonya berapa? 25.000 Pak. Wih, soli Pak kah? Padahal biasanya cuma 10.000, kadang juga 8.000. Ah, tidak jadi. Saya beli, terlalu mahal buat saya. Nah, itu tidak ada kesepakatan. Berarti itu bukan sebuah negosiasi. Oke, kita ke cerita berikutnya. Ini ada HP baru ya. Siapa lagi yang bagus ini? Ansari, bisa dengar suara saya? Ansari. Harus ada laki-laki nih lagi satu. Oke, Ansari tidak dengar suara saya. Saya cari. Oh. Siapa lagi nih dia bisa yang dulu saya cari dulu laki-lakinya. Oh, cuma 2 laki-laki. Ya, kalau begitu saya kasih lagi. Nggak bagus kalau Ansari bisa dengar suara saya. Oh, Ansari. Oke, Sarkasi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi Sarkasi baca paragraf pertama, kemudian paragraf berikutnya siapa? Perempuan lagi nih bagus ya. Rizka Amalia. Rizka Amalia bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti setelah dibaca satu paragraf Sarkasi, lanjut kamu satu paragraf, kemudian Sarkasi lagi, kemudian kamu lagi. Oke, silahkan Sarkasi. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Berapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikannya ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamata dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Oke, Rizka? Mungkin jaringannya. Rani hampir saja menolak kegirangan mendengarkan reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook. Atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak. Bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui
HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal ayah akan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Asal apa ya? Tanya Rani. Lanjut. Tak sabar. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya ayah, janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke. Nah, kita jawab dulu nih. Apa yang diajukan Rani pada ayahnya? Ya, pengajuannya dia sampaikan secara sopan dan santuy ke orang tuanya ingin dibelikan HP. Apakah ayah langsung mengabulkan? Oh, tidak. Ya. Rani, ya, apakah mengabulkan permintaan Rani? Tidak. Alasannya, ayahnya, ya, kamu, ya, tadi alasannya Rani kan bisa menghubungi orang tua. Padahal di rumah juga sudah ada telepon rumah. Ya. Bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Ya, dia jelaskan bahwa di sekolah itu sudah ada guru yang mengirimkan tugas melalui media sosial. Rani bisa mencari materi pembelajaran di internet, bisa mendownload. Bagaimana cara ayah Rani memenuhi permintaan Rani? Ya, ini. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ya, Rani rajin belajar dan berjanji menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Adakah syarat yang harus dipenuhi Rani? Ya, Rani berjanji ini bahwa dia akan menggunakan handphone tersebut untuk hal-hal yang positif. Nah, itulah tadi salah satu contoh teks negosiasi. Saya kira materi kita cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri saya di WhatsApp. Materi ini bisa nanti dilihat di Classroom, di WhatsApp, dan rekaman di YouTube. Oke, saya kira cukup untuk hari ini pertemuan pertama dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama saya nyatakan sudah selesai. Sebelum saya tutup, silahkan nyalakan videonya. Silakan. Oke, saya sudah share. Oke, saya kira cukup. Dan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.